Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi ini saya akan coba membahas apa-apa yang telah terjadi atau apa-apa yang pernah terjadi selama ini. Prarekonstruksi kita lihat di versinya Muhammad Ramdhanu, di mana kita ketahui bahwa Ramdhanu dijemput oleh Pak Yosep di warnet, kemudian Pak Yosep menuju ke Pecel Lele, juga Danu menuju ke rumahnya mengambil sepeda motor Pega. Mereka berdua meluncur ke TKP. Pada saat jam 9.40 mereka sampai di sana. Yang jadi permasalahan sekarang adalah kenapa Danu masuk ke kebun parkirannya, tidak bersama-sama masuk di halaman. Apa poin yang akan kita bahas pagi ini adalah di mana pagi ini saya akan coba membahas, yaitu siapa sebenarnya yang mengeksekusi kedua korban. Sekali lagi, ini adalah versi Ramdhanu. Sekali lagi, ini adalah versi Ramdhanu. Saya tegaskan, ini versi Ramdhanu. Bahwa informasi yang didapat yang mengeksekusi kedua korban adalah Bapak Yosep. Apa yang kita lihat di rekonstruksi itu adalah apakah yang terjadi pada saat seseorang mengeksekusi kemudian membopong jenazah oleh dirinya sendiri. Coba bisa dibayangkan. Kalau misalkan Pak Yosep di situ terindikasi mengeksekusi kedua korban, sementara Pak Yosepnya sendiri membopong almarhumah Amelia sendiri lewat pintu depan. Apa yang terjadi di sana sebenarnya? Apakah memang niat untuk menghabisi? Inilah yang jadi sampai sekarang saya tidak masuk di logika saya, dalam artian setelah menghabisi kemudian membopong. Apakah memang di sana terjadi diskusi menjelang eksekusi? Kita ketahui Pak Yosep masuk jam 9.40 ke TKP yang diikuti oleh Ramdhanu bersembunyi di balik garasi, dan setelah itu diikuti oleh Abi Arigi masuk jam 21.59 atau sekitar jam 10 langsung masuk ke TKP. Sementara kita ketahui setelah masuk TKP kita tidak melihat di rekonstruksi itu, prarekon itu, dan kita ketahui prarekon berlanjut ke adegan 78, sedangkan pada saat Abi dan Argi masuk itu di adegan 20. Berarti ada beberapa adegan di sana. Dan kita ketahui bahwa informasi yang saya dapat bahwa eksekusi dilakukan setelah tengah malam atau setelah jam 00. Maka pertanyaannya adalah jam berapa atau 2 jam dari jam 10 pada saat Pak Yosep masuk ke dalam, apa yang terjadi di sana? Apakah ada diskusi yang alot? Apakah ada pertengkaran antara Pak Yosep dan Ibu Tuti? Inilah yang kita tidak tahu informasinya, yang kita tunggu sampai sekarang. Apakah ada kemarahan di antara keduanya? Baik itu Pak Yosep, baik itu Ibu Tuti. Apakah ada pertengkaran? Kita tahu jam 9.40 masuk Pak Yosep, kemudian Abi dan Arigi masuk jam 10. Kalau dilihat waktu itu ada sekitar 20 menit menjelang jam 10. Apakah di sana juga dipersiapkan Abi Arigi untuk masuk, ataukah Abi Arigi ditelepon oleh Pak Yosep untuk masuk ke dalam untuk membantu itu semua, berjaga-jaga dan lain sebagainya? Sekali lagi, apakah di dalam yang terjadi, apakah ada diskusi ataukah ada pertengkaran, masalah pembahasan masalah yayasan atau apa di sana?
kita tidak tahu. Nah, inilah sebenarnya yang sampai sekarang kita masih juga bingung dan confused karena kita tidak bisa melihat kejadian yang sebenarnya di sana seperti apa. Dan mungkin bisa diduga adanya pertengkaran antara Pak Yosep dan Ibu Mimin. Kalau misalkan diduga di media sebelumnya bahwa Bu Tuti dihantam oleh penggilasan pencucian pada saat tidur, rasa-rasanya itu dimungkinkan tidak mungkin terjadi karena Pak Yosep masuk jam 10, kurang lebih jam 9 sampai jam 10, maka kalau misalkan lagi tidur, apakah langsung dihantam sebegitu saja? Nah, ini yang memang tidak masuk logika. Sedangkan saya lihat adegan-adegan yang begitu banyak di dalam sana. Nanti ini kita tunggu di press rilisnya seperti apa. Kemudian saya menduga kemungkinan ada pertengkaran antara Pak Yosep dan Ibu Mimin. Ini baru dugaan saya. Ya, sehingga kemungkinan pertengkaran itu terjadi dan menyebabkan pertengkaran yang mungkin bisa jadi di luar kontrol. Nah, bisa jadi, mungkin saja, sekali lagi ini ya, mungkin saja, bisa saja ini memang tidak ada niat untuk menghabisi, walaupun memang kita lihat dari adegan-adegan sana bahwa Danu dipanggil, kemudian Aribi datang secara spontan. Ini pun masih kita ragukan juga kebenarannya seperti apa. Tetapi bisa saja diduga bahwa ini terjadi spontanitas di mana Pak Yosep mungkin terjadi pertengkaran dengan Ibu Tuti sehingga terjadi ada pukulan-pukulan yang keras terhadap Ibu Tuti. Dan tetapi kalau dari Dr. Hastri mengatakan bahwa perlawanan terjadi hanya oleh almarhumah Amelia. Apakah almarhumah yang didahului atau ke Ibu Tuti yang dahulu? Nah, ini pun kita masih menunggu, ya, masih penasaran siapa sebenarnya yang pertama kali dihabisi oleh para pelaku. Kita tunggu terus informasi ini agar senantiasa kita tahu kejadian seperti apa yang sebenarnya. Sekali lagi, bahwa menurut informasi yang saya dapat bahwa pengeksekusian dilakukan oleh Pak Yosep versi Danu dan kemudian dibantu oleh Abi dan Arigi. Dan saya bisa membayangkan kalau memang itu harus dilakukan oleh sebuah benda alat golok, ini betul-betul sangat di luar kesadisan seperti itu. Tetapi kalau kita lihat, apakah benar juga Ibu Mimin yang memandikan kedua korban, sedangkan Ibu Mimin ada clash dengan Ibu Tuti? Nah, ini pun memang jadi kejanggalan juga. Kemudian dengan Pak Yosep membopong Amelia, apakah ada ketidaksengajaan untuk menghabisi Amelia karena mungkin dikarenakan Amelia melihat ibunya dihabisi, kemudian menjadi melakukan perlawanan kepada orang-orang pelaku yang ada di dalam sana. Itu pun bisa terjadi seperti itu. Ada pemukulan yang begitu kuat dari pelaku sehingga meninggalkan bekas hitam di mata almarhumah Amelia. Nah, ini juga yang membuat kita juga menjadi mengira-ngira apa yang terjadi di dalam sana. Sementara kita tahu informasi yang didapat bahwa Ibu Mimin datang ke sana adalah pasca kejadian atau dilihat adalah pada saat almarhumah sudah tergeletak. Sungguh sadis, betul-betul sadis keluarga dekat pelakunya. Kita tunggu kelanjutannya seperti apa. Demikian materi pagi ini, semoga bisa menjadikan itibar buat kita semua. Jangan sampai emosi dikedepankan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.